Supporter murka dan serang kantor besar FAM usai resmi gagal susul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Setelah Timnas Malaysia dihukum kalah 0-3 dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Asia 2027. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena 1 like dan 1 subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Keputusan dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memicu kegemparan di kalangan supporter Malaysia. Timnas Malaysia resmi dijatuhi hukuman kalah 0-3 dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027, termasuk saat menghadapi Timnas Vietnam. Kabar tersebut langsung memicu gelombang reaksi keras dari para pendukung Harimau Malaya. Di berbagai forum sepak bola dan media sosial, perdebatan pun meledak, ada yang meluapkan kemarahan. Ada pula yang justru merasa pesimistis terhadap masa depan tim nasional mereka, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pada Senin siang. Tanggal 17 Maret mengonfirmasi telah menerima keputusan resmi dari AFC terkait kasus penggunaan 7 pemain naturalisasi yang dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi. Akibat pelanggaran tersebut, Malaysia dijatuhi hukuman kalah 0-3 dalam 2 laga melawan Nepal dan Vietnam. Di babak kualifikasi Piala Asia 2027, selain itu, FAM juga dikenai denda sebesar USD Rp50.000 atau setara Rp849 juta. Tak lama setelah pengumuman itu disampaikan, reaksi supporter Malaysia langsung membanjiri media sosial. Banyak yang mengaku kecewa karena hukuman tersebut dinilai merusak peluang tim untuk bersaing di klasemen. Salah satu supporter bahkan mencoba menyemangati timnya meski situasi sedang tidak menguntungkan. Kami dari 15 poin dikurangi menjadi tinggal 9 poin, tapi itu juga menunjukkan bahwa Vietnam bisa dikalahkan. Aturannya sudah ada, sekarang buat mereka malu di kandang mereka sendiri, tulis seorang supporter dengan nada penuh emosi. Sebaiknya FAM ditutup saja, tak perlu lagi ada sepak bola di Malaysia, sangat memalukan, kata supporter Malaysia lainnya. Jangankan bermimpi menyusul negara tetangga ke Piala Asia, membayangkan nasib sepak bola Malaysia ke depannya saja sudah bikin mual, ungkap fans Malaysia yang penuh amarah. Saya akan berhenti menonton sepak bola Malaysia karena menontonnya akan membuat hati saya sakit, kata fans Malaysia lainnya. Satu hal saja, sudah tahu tidak akan lolos, jadi tidak perlu bersusah payah melawan Vietnam akhir bulan nanti. Buang-buang waktu, kata pemilik akun @muhammadx. Bertemu di tahun berikutnya saja, tahun gelap buat Harimau Malaya, sekian terima kasih, tulis akun @safiyahxxx. Sudah tidak peduli dengan sepak bola Malaysia, tim nasional atau liga, lebih berminat dengan sepak bola luar negeri yang sekarang lagi bagus. Kata akun @norxxx, mundur saja melawan Vietnam yang lagi bagus, boykot dan jangan lihat Malaysia lawan Vietnam, ujar akun @geckoxxx. Parah sekali, padahal selangkah lagi ke Piala Asia, malah ada masalah semacam ini yang membuat hancur. Tidak usah bertandang ke Vietnam, buang-buang waktu, duduk diam saja Harimau Malaya. Sampai jumpa di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia selanjutnya, kata akun Sasri. Namun, tidak semua pendukung memiliki optimisme yang sama. Ada pula yang merasa peluang Malaysia untuk bangkit semakin kecil, apalagi mereka harus menghadapi Vietnam di kandangnya sendiri dalam waktu dekat. Semuanya hampir sia-sia ketika harus menghadapi Vietnam pada akhir bulan. Tekanan dari tribun saja sudah cukup membuat para pemain runtuh, tulis seorang supporter lainnya. Kalau ingin mencari pemain, carilah yang memiliki dokumen yang sah. Pemalsuan akta kelahiran adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Ini benar-benar memalukan, tulis seorang supporter dalam komentar yang mendapat ribuan interaksi. Sebagian supporter bahkan menyebut kasus ini sebagai pukulan besar bagi citra sepak bola Malaysia. Mereka menilai ambisi meraih hasil instan melalui naturalisasi pemain justru berbalik merugikan negara. Namun demikian, ada pula pendukung yang tetap mencoba melihat sisi positif. Mereka percaya Malaysia masih bisa bersaing secara sehat jika menggunakan pemain yang benar-benar memenuhi syarat. Akibat keputusan AFC tersebut, peta persaingan di kualifikasi pun berubah. Dengan Malaysia dinyatakan kalah 0-3 dalam 2 pertandingan, Timnas Vietnam dipastikan lolos lebih cepat ke putaran final Piala Asia 2027.
Hal ini juga membuat laga yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 31 Maret mendatang tak lagi menentukan bagi Vietnam dalam perebutan tiket ke putaran final. Sebelumnya kantor FAM diserbu oleh ratusan ultras Malaya. Banyak penggemar sepak bola Malaysia melakukan protes di depan markas besar Federasi Sepak Bola Malaysia untuk mengecam pemalsuan dokumen bagi pemain naturalisasi. Di depan markas FAM, sebagian penggemar sepak bola domestik melakukan protes, tulis laporan Stadium Astro. Mereka menyatakan ketidakpuasan terkait kasus 7 pemain yang tidak memenuhi syarat, isu yang menarik perhatian internasional. Masalah yang berujung sanksi FIFA maupun AFC ini menjadi satu titik puncak kekacauan di sepak bola Malaysia. Sebelumnya Liga Super Malaysia juga sudah disorot karena menerapkan regulasi kuota 15 pemain asing per musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Meski terlihat seperti satu upaya menaikkan kualitas permainan di liga lokal, pendekatan ini justru memperparah situasi tidak sehat yang sudah ada. Seperti diketahui sejak 2014 hanya Johor Darul Taksim yang juara liga. Dukungan finansial kuat dari Tunku Ismail Idris selaku pemilik klub menciptakan ketumpangan yang makin lama makin sulit dikejar tim lain. Akibatnya, meski menjadi salah satu liga yang terbaik di Asia Tenggara, progres ini berbanding terbalik dengan animo penonton yang cenderung menurun karena JDT terlalu dominan. Tim yang diperkuat Samo Castileo, ex-pemain AC Milan sebenarnya mampu menggendong Liga Nasional di level Asia, tapi akibat kasus ini, posisi tim Harimau Selatan cukup rentan. Kebetulan dari total 7 pemain naturalisasi bermasalah yang membuat Malaysia diskesi FIFA dan AFC, 3 diantaranya memperkuat JDT. Mereka adalah John Irasabal, Hector Hevel, dan Joe Figueiredo. Jika sanksi AFC dan FIFA juga melebar di klub, rasanya situasi Liga juga akan berubah. Terlepas dari keruwetan yang ada, Malaysia menjadi contoh segar tentang seberapa besar pengaruh kualitas aktual Liga pada tim nasional. Sekalipun Liga mendapat suntikan banyak pemain asing dalam satu tim akan jadi bumerang jika itu hanya jadi modus untuk menjaring pemain lokal jalur naturalisasi. Bukannya memperkuat tim itu akan jadi candu yang merusak, apalagi kalau sampai menghalalkan cara ilegal dan merusak persaingan sehat di liga lokal. Sebelumnya, Windsor menegaskan bahwa Malaysia tidak akan disuspend. Oleh karena itu, Timnas Malaysia tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia berikutnya. Peraturan ini tidak memberi wewenang kepada komite disiplin untuk menjatuhkan sanksi di luar apa yang diizinkan. Kata Windsor dalam kasus Timor Leste, pelanggaran baru ditemukan setelah turnamen berakhir. Setelah turnamen berakhir, Anda tidak bisa menerapkan hukuman mundur. Sebaliknya, hukuman harus diterapkan pada turnamen berikutnya. Itulah kenapa Timor Leste dilarang berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia 2023. Sementara itu, situasi untuk Timnas Malaysia berbeda. Menurut Windsor, masalah yang melibatkan 7 pemain tersebut ditemukan saat turnamen masih berlangsung.